Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nam, bagaimana kabarnya, Ukti Yulia? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ya, baik. Kemudian Ukti siapa? Ukti Dewi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Apa? Ya. Apa? Anaknya ikut belajar ya? Masya Allah. Apa nggak diganggu itu nanti sama anak? Kemudian Ukti Hafsah, gimana kabarnya Ukti Hafsah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ukti siapa lagi ya? Ukti Ummu Hasna, gimana? Sehat? Alhamdulillah khair sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan ada Ukti Yuliati, sehat Ukti Yuliati tadi? Sehat ya? Silakan. Alhamdulillah. Kemudian Akhi, Alhamdulillah. Kemudian terakhir ada Akhi Muhammad Fadli. Gimana kabarnya Akhi Muhammad Fadli? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kembali materi kita ya, dan ini alhamdulillah antum ini istiqomah ya. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam terus antum belajar dan hasilnya. Nah, untuk rekaman yang kemarin qadarullah saya belum sempat membagikan karena mau saya editing dulu. Pas di bagian penjelasan itu ada beberapa yang harus saya sempurnakan lagi gitu kan. Nah, makanya saya belum ngasih rekaman nahu yang kemarin. Insya Allah semoga malam ini, kalau nggak minimal besok. Gitu. Kalau nggak minimal besok itu rekaman yang nahu itu bisa sudah dibagikan yang pertemuan 5 ya, yang pertemuan 5-nya. Nah, kemudian untuk malam hari ini ya, kita kembali melanjutkan ya materi kita. Dan terakhir itu kalau tidak salah kita sudah selesai membahas sekilas ya di bagian ini ya kemarin. Ini kita sudah bahas ya. Dan sekarang kita masuk ke masing-masing rinciannya. Nah, ada isim ya. Kalau sambil murojaah dulu deh. Sambil murojaah, kemarin kita belajar bahwasanya isim itu dibagi lagi ya, atau kata benda itu dibagi lagi. Ada yang tunggal itu mufrad, kemudian ada yang musanna atau dua ya, ada yang mufrad itu artinya satu, ada yang musanna itu artinya dua, ada yang jamak artinya berarti dia menunjukkan apa, tiga ke atas gitu ya, tiga lebih, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai tidak terbatas, itu namanya jamak. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah membahas ya bahwasanya isim yang jamak itu ada tiga jenis ya, ada tiga jenis. Nah, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, sama jamak taksir ya. Ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya. Penjelasannya kemarin sudah ya. Insya Allah nanti juga di bawahnya ada. Baik, kita lihat di bawahnya. Ini kenapa blur ya? Nah, di bawahnya kita masuk ke masing-masingnya ya. Kalau di sini ada rinciannya ya, jadi kitabnya alhamdulillah. Al-ismu mufrad, isim yang mufrad itu, nah ini sudah merekam belum sih? Sudah ya? Oh ya, sudah. Isim yang mufrad itu adalah madalla ala wahidin, apa yang menunjukkan kepada satu ya, apa yang menunjukkan kepada satu. Madalla ala wahidin, dalla itu artinya menunjukkan, menunjukkan. Madalla ala wahidin ya, menunjukkan kepada
satu. Ya, berarti artinya itu tunggal. Satu atau tunggal. Contohnya baitun. Baitun ini berarti artinya apa? Rumah. Ya, rumahnya ada berapa? Ada satu. Gitu ya. Ada satu. Daftarun artinya buku tulis. Kemudian waladun anak. Kemudian ada rojulun artinya laki-laki. Artinya laki-laki. Nah, jadi kata benda atau isim yang menunjukkan kepada satu, ya, menunjukkan kepada arti satu, ya, tunggal, berarti dia disebut sebagai apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Sementara kalau apa namanya? Dia itu berarti ganda, ya, atau dua, ya, maka kita nyebutnya apa? Isim musanna. Musanna, al musanna ini diharokati nggak apa? Al, ya, musanna, al musanna. Nah, wa madalla ala isnain, ya, menunjukkan uh, kepada dua, ya, maksudnya apa? Ganda itu, ganda. Jadi kalau maksudnya itu ganda, maka menggunakan apa? Musanna, ya. Biziyadati alifin wa nun. Tambahannya adalah ciri-cirinya adanya alif sama nun. Nah, ini sudah atau belum dibahas? Saya kok lupa. Ini sudah atau belum ini? Kemarin. Sudah Wah, lah. sekilas Ustaz, Ustaz. sudah. Oh yes, nggak apa lah ya. Sekilas-sekilas dulu ya. Sambil meraja. Nah, tambahannya alif sama nun. Ziyadah ini maksudnya tambahan. Bisa ditulis ya di bukunya. Iya, saya keingetnya pas bagian yang ini nih kayaknya udah kemarin gitu kan. Kok kita bahas lagi gitu kan. Nah, ziyadah artinya tambahan alif nun atau ya nun, ya, atau ya nun, atau ya sama nun. Nah, dan ini alhamdulillah kemarin sudah dibahas rinciannya, ya. Kenapa bisa baitani, bisa baitina, ya, baitaini. Ini kalau misal jadi subjek, maka pakainya alif nun. Kalau menjadi objek, maka dia ya sama nun. Tamrina. Cocok ya. Karena sudah penjelasannya, sekarang masuk ke latihan. Alhamdulillah. Baik. Siapa ya? Saya minta tolong Akhi Muhammad Fadoli. Halo. Halo Ustaz, nggih Ustaz. Nah, gimana? Sehat antum ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ij'al musanna. Nah, at-tamrin ij'al musanna. Apa itu ij'al musanna? Artinya jadikan ganda. Jadikan ganda. Ini kan mufrad semuanya. Rasulun, nabiyun, muslimun, kafirun, madrasatun. Nah, ini semua yang unun semuanya apa? Semuanya mufrad. Nah, dijadikan musanna, ya, dijadikan musanna. Yang atas, ya, saya minta dijadikan musanna yang sebagai subjek, artinya berakhiran alif sama nun. Sementara yang bawah, ya, yang bawah ini, ya, ini dijadikan objek, berarti berakhiran ya sama nun. Perlu contoh? Baik, saya kasih contohnya. Ini kok nggak jelas kalau kuningnya, merah aja. Nah, pertama saya kasih contoh dulu satu yang bagian apa namanya? Yang bagian alif nun, ya, yang menjadi apa? Subjek. Nah, contoh Rasulun. Berarti kalau dijadikan musanna, berarti ro sama sin tetap, wawunya juga tetap. Nah, kemudian di huruf terakhir ini ada lam. Nah, setelah lam itu ketambahan alif sama nun. Nah, lamnya jadi lam sama alif. Nah, lam sama alif nulisnya gini, ya, atau begini gitu ya. Itu kan lam alif kan di apa namanya di ikro, ya, di apa turutan istilahnya itu kan ada kan.
Nah, kita nulis lam alif ya. Rasulani. Gitu ya. Rasulani. Jadinya seperti itu. Ini cara menjawabnya. Jadi ditambahkan alif sama nun di terakhirnya. Tambahkan alif sama nun di terakhirnya. Beda sama yang kedua, ini saya minta diubah menjadi objek. Ya, berarti ya sama nun akhirannya. Contohnya saburotun, ya berarti dia menjadi saburota, ya kan harusnya tak selesai ya. Tapi kita tambah ya sama nun. Ya sama nun. Ya. Jadi sabu ya, sabu rotaini ya, sabu rotaini. Nah, kalau yang awal rasulani. Nah, rasulani sabu rotaini kan beda. Nah, ada yang atas ani, yang belakang aini. Yang bawah aini. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah semuanya paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Mulai dari antum dulu. Antum jawab dua saja. Nabiyun sama muslimun. Bagaimana jadinya? Nabiyani muslimani. Mumtaz. Nabiyani muslimani. Nah, saya perjauh dulu. Baik. Ya. Jadi yang ini, yang pertama ini jawabannya Nabiyani sama muslimani. Ya. Gimana nulisnya? Nabiyani. Ini ya. Nabiyani. Nabiyani sama muslimani. Nah, semuanya nulis ya. Baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Salah kan? Nah, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, nulis jawabannya di bukunya. Ya, boleh di atasnya sini juga boleh. Tapi karena saya ini sempit, kalau saya karena nulisnya di komputer, maka saya nulisnya di sini. Ya, biar bisa dicontoh. Muslimani. Nah, seperti ini ya. Muslimani. Nah, muslimani. Baik. Nabiyani sama muslimani. Itu jawabannya. Kemudian yang nomor yang kafirun sama madrasatun. Ukti siapa? Ukti Ummu Hasna. Silahkan. Jadinya Nah, gimana? Ustaz. Yang mana Ustaz tadi? Apa dari kamar mandi? Ini nih. Kafirun sama Yang atas apa yang bawah? Dua-duanya? yang atas. Yang saya garis bawah ini. Ini. Oh, nah. Oh, satu lafaz itu ya. Oh, dua. Kafirun, kafironi, Terus madrasatun, madrasatani. mumtaz. Nah, barakallahu fikum ya. Kafirun. Nah, kafirun. Kemudian madrasatani ya. Madrasatani. Baik, tunggu sebentar.
Baik, Afan ya, ada telepon. Jadi kepotong. Gak apa ya. Baik, kemudian Saburatun sama Usmanun. Ukhti Hafsah. Halo, udah tidur kah? Halo, Ustaz. tidur ya, ngantuk. Saburatun sama Usmanun ini dijadikan yang objek, yang belakangnya ya sama nun. Jadi aini. Gimana? Kalau Saburatun jadinya Saburataini. Mumtaz. Usmanun Usmanaini. Mumtaz. Nah, Mumtaz. Ditulis ya, di bukunya Ya. ditulis. Nah, semuanya ditulis di bukunya. Saburataini Usmanaini. Nah, yang penting paham kaidahnya ya. Kok bisa ada dua Usman? Ya bisa saja. Usman bin Khalid sama Usman bin Mahmud misalnya. Jadi ada dua Utsman. Nah, kemudian yang selanjutnya Ukti Dewi, tafadhol. Halo, halo, bilang baik ya. Mungkin sedang ada uzur. Kembali ke Ukti Yuliati, tafadhol Ukti Yuliati. Bisa? Nah, Ustaz. Nah, selesaikan yang 3. Salmanaini. Benar, Ustaz. Betul. Salmanaini. Ilmunaini. Ilmaini. Ilman. Oh, jadi A ya? Jadi Gimana, Tat? Suaranya putus-putus. putus-putus. Ilmaini. Ya, aduh bentar. Ilmaini ya, Ustaz. Intinya dibacanya itu jadi aini. Hmm. Aini dibacanya. Oh, ilmaini. Berarti yang U ini berubah jadi fathah ya? Yang A-nya. Betul. Jadi yang terakhir gimana? Terus alimaini. Mumtaz. Nah, mumtaz. Baik. Nah, ditulis semuanya ya. Ustaz, yang tulisan tulisan Saburataini itu taknya, tak marbutonya itu jadi itu ya, Ustaz. Jadi kebuka. Contoh tulisannya jadi tak ini ya, kebuka ya. Seperti ini nih. Oh. Nih, tai ini seperti ini. 6. Baik, ada lagi pertanyaannya? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kemudian ya kita lanjutkan selanjutnya untuk ij'al mufrodan. Nah, sekarang yang tadinya 2 ganda dijadikan tunggal. Ya, tadinya ganda dijadikan apa? Tunggal. Nah, tafadhol apa namanya? Siapa ya mulainya? Dari Ukti Dewi. Bisa Ukti Dewi? Masih nggak bisa. Baik, kalau begitu Ukti Ummu Hasna, silahkan. Ustaz, yang ini kan ada kata yang mana Ustaz? mana ya? Yang Yadain. ini. Yadain berarti ya sama nunnya. Saya kasih contoh saja. Yadun. Nah, ya pintar. Alhamdulillah itu sudah paham. Saya tidak perlu ngasih contoh berarti ya. Yadun. Nah, gitu ya berarti ya. Nah, intinya aini sama aninya hilang. Ya. Ya nun sama alif nunnya hilang. Kemudian diganti domah seperti ini. Satu lagi coba, yang ini. Rijlun. Mumtaz. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Perlahan, tapi yang penting apa? Paham. Ya. Mumtaz. Ya. Rijlun. Ya. Jadinya rijlun. Nah, kemudian Ukhti Muhammad Fadli, akhi Muhammad Fadli. Halo? Ustaz. Nah, tafadhol yang
Ini Rojulun. rojulun. Satu lagi. Babun. Babun. Mumtaz. Jazakallah khairan. Rojulun sama babun. Ya. Rojulun sama babun jadinya. Ya. Kemudian terakhir Ukhti Hafsah, silahkan. Hilang. Ukhti Hafsah hilang. Baik. Kalau gitu kita ganti Ukhti Yuliati. Gimana? Jannatun. Ya, Tat. Jannatun. Mumtaz. Betul. Nah, Jannatun. Jannatun. Mumtaz. Nah, bisa ya? Nulisnya bisa? Ada yang kebingungan nulisnya bagaimana? Bisa? Bisa tapi agak lama. Ya, nggak apa-apa. Ditulis dulu saja pelan-pelan ya. Nah, yang penting apa? Paham. Nah, Jannatun. Jannatun berarti taknya tertutup seperti Pakai tangan kita ya, Tat. gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, Jannatun. Seperti ini jadinya. Nah, Jannatun. Jadi seperti ini. Baik, sudah? Saya hapus ya. Nah, baik. Kemudian kita sambil nulis ya. Ini kemarin kita alhamdulillah sudah bahas ya. Ini terkait apa? Ini terkait jamak mudzakkar salim ya, kemarin juga sudah kita bahas ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu maksudnya jamak laki-laki yang selamat gitu kan. Ya Allah, secara definisi ini kita sudah tidak terlalu membahas lagi karena di pertemuan sebelumnya sudah ya. Jamak mudzakkar salim itu ciri-cirinya ditambahkan apa? Waw sama nun di akhirnya. Kalau muslim itu kan satu ya, tunggal, satu orang. Tapi kalau jamak cirinya una, ditambahkan apa? Waw sama nun. Kafirun jadi kafiruna. Nah, ini kalau jadi apa? Jadi subjek ya. Jadi subjek atau jadi apa? Pelaku. Jadi subjek. Sementara kalau misal dia jadi objek, maka jadinya ina ya. Muslimina ya, atau kafirina. Ya, dilihat di sini. Ya, bedanya dilihat ya. Ada yang awal dari una jadi ina. Una sama ina. Ya. Ini kalau jadi apa? Jadi gimana cara nulis objek? Sini ya. Ini kalau jadi objek. Ya. Paham ya, objek ya. Subjek itu berarti jadi pelaku. Ya, jadi pelaku. Kalau objek menjadi apa namanya? Ya, objek ya. Apa itu objek istilahnya ya? Menjadi yang terkena kata kerja. Contoh misalnya, Budi makan roti ya kan. Nah, Budi ini subjek karena Budi yang sedang makan. Budi pelakunya. Budi yang makan. Kemudian makan itu kata kerja. Nah, roti itu sebagai objek yang dimakan Budi. Ya kan? Sebagai objek yang dimakan Budi. Nah, maka roti ini menjadi apa namanya? Yang terkena kata kerja, yang dimakan kan? Objek namanya. Jadi kalau subjek itu pelaku, kalau objek itu adalah yang terkena kata kerja. Nah, contohnya kalau muslimun gimana? Orang-orang muslim sholat di masjid. Ya. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Nah, berarti orang-orang muslim sholat di masjid. Berarti sebagai apa? Sebagai pelaku, sebagai subjek muslimun. Tapi kalau saya melihat orang-orang muslim, ya, saya melihat orang-orang muslim. Berarti orang-orang muslim ini sebagai apa? Sebagai objek yang dilihat. Nah, nadzartu ila muslimin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau jadi subjek, jadi pelaku, maka una
Tapi kalau jadi objek pakainya ina. Pakainya ina. Ya. Sampai sini gimana? Paham? Atau puyeng? Paham nggak? Paham insya Allah Ustaz. Paham. Paham. Alhamdulillah. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan yang musanna itu kalau jadi objek bacanya aini. Ya, aini gitu kan. Tapi kalau jamak mudzakkar salim dibacanya ina, bukan aini belakangnya. Ya. Jadi kalau nanti ada apa namanya? Kata ya, itu di apa namanya kita lihat ya, apakah dia menunjukkan musanna atau dia menunjukkan jamak. Kalau dibacanya aini berarti dia menunjukkan apa? Musanna. Tapi kalau dibacanya ina berarti dia menunjukkan jamak. Nah, seperti itu. No, video saya mati dari tadi ternyata. Nah, baik. Misal ya ada kata seperti ini ya. Mus ya musli. Nah, kalau kayak gini kan bisa dibaca muslimina, bisa dibaca muslimaini. Nah, makanya kita lihat kalau ternyata harokatnya seperti ini, muslimaini, berarti dia apa? Musanna, berarti dia ganda. Ya, dua artinya. Tapi kalau ternyata ya, dia itu diharokatinya seperti ini, ya, diharokatinya seperti ini, ina, ya, berarti dia jamak mudzakkar salim. Ya, jadi beda. Ya, jadi beda. Nah, baik. Kemudian ya, selanjutnya ada tamrinat lagi. Ada tamrin lagi, ada latihan lagi, ya. At-tamrin ij'al jama'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Yang di bawah ini dijadikan jamak mudzakkar salim. Ini sama seperti yang sebelumnya. Yang bagian atas ya, ini dijadikan subjek. Jadi ditambah apa? Tambah wawu sama nun. Sementara yang bawah, ya, yang warna merah ini, jadi garis merah ini dijadikan objek, berarti ditambahkan ya sama nun, dibaca ina, ya dibaca ina. Tafadhol yang pertama ukhti Ummu Hasna. Bisa Ummu Hasna? Baik. Yang mana Ustaz? Antum Yang sobirun jalisun. sama Oh, sobir. muhsinun. Gimana jadinya? Dijadikan yang itu ya, yang marfu ya. Mm-mm. Sabiruna, Mm. muhsinuna. Mumtaz, mumtaz. Nah, sabiruna muhsinuna. Sabiruna muhsinuna. Ya, bisa ditulis sabiruna. Ya. Ini kosotnya seperti ini. Nah, sabiruna. Ya. Sabiruna. Ya. Dan muhsinuna. Ya, muhsinuna. Kemudian 3 yang terakhir, Ukhti Hafsah, silahkan. Nama Ustaz. Alimuna, Terus? solihuna, mufsiduna. Mumtaz. Alhamdulillah. Paham ya? Kemudian selanjutnya, Ukhti Yuliati, bisa? Angkat 6. Antum 2. jalisaina. Jalisina. Jalisina. Dibacanya ina. Oh ya, jalisina. Sadiqina. Satu lagi coba. Mu'minina. Mumtaz. Nah, ditulis ya di bukunya ya. Nah, jalisina. Saya nulis satu saja contohnya. Karena tidak mungkin saya nulis banyak di sini. Jalisina. Ya. Sadiqina mu'minina. Kemudian akhi Muhammad Fadli, silahkan. Yang 2. Muflihina. Syakirina. Mumtaz. Muflihina syakirina.
muflihina, syakirina. Nah, baik. Kemudian selanjutnya ya, yang di bawahnya masih nulis ya. Saya sudah mau lanjut saja. Masih nulis ya, akhwat, ikhwan. Masih Tat, nulisnya ini, Tat. Iya, wis nulis dulu nggak apa-apa. Belum selesai kan? Nulis dulu saja. Ya. Kalau dibaca jawabannya berarti dari awal sobiruna, muhsinuna, alimuna, solihuna, mufsiduna. Sementara yang bawah jalisina, sodiqina, mu'minina, muflihina, syakirina. Nah, seperti itu ya. Ditulis ya di bukunya masing-masing. Nah, di bukunya itu ditulis. Nah, Ahli Muhammad Fadoli punya bukunya? Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ditulis ya. Bebas tulisnya, bisa di ya di sini boleh, ya di sininya boleh. Nah, nanti bukunya jadi banyak coretan, Ustaz. Ya, buku kan memang dipakai untuk belajar. Buku memang dipakai untuk belajar. Ya, memang dipakai untuk belajar. Nah, tujuannya itu untuk bisa. Nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ingin mengajarkan, ya bisa pakai yang baru juga. Ya, beri lagi yang baru. Karena bukunya selalu dicetak. Baik. Sudah atau belum? Sudah Ustaz. Nah, baik. Sudah, Ustaz. Selanjutnya, nah ini kebalikannya nih. Kalau yang tadi mufrad jadikan jamak, kalau yang tadi mufrad jadikan jamak, nah yang sekarang jamak jadikan mufrad. Ya, sekarang jamak jadikan mufrad. Artinya apa? Artinya tanda jamaknya dihapus. Ya. Ciri-ciri jamaknya dihapus. Ya. Kalau kita lihat di sini kan, nah jamak mudzakkar salim tadi kita paham bahwasanya ciri-cirinya ada apa? Ada waw sama nun. Waw sama nun. Nah, berarti kalau misal dijadikan mufrad, maka waw sama nunnya dihilangkan, ya, dihilangkan. Tinggal dihilangkan saja. Nah, tafadhol ukhti siapa ya? Ukhti Hafsah. Ukhti Dewi bisa nggak Ukhti Dewi? Musrik. Musrikun ya? Musrikin. Bukan. Ukhti Hafsah nanti dulu ya, gantian. Nah, Mus Ukhti Dewi ini dijadikan apa namanya? Dijadikan mufrad. Berarti waw sama nunnya ini dihapus. Ini dihapus. Waw sama nunnya dihilangkan. Terus huruf terakhirnya dijadikan tanwin seperti ini. Saya kasih contoh. musrikin. Bukan. Bukan Gimana? musrikin. Bukan. Oh, bukan. Saya kasih contohnya. Ya, saya kasih contoh. Yang kata pertama ya. Kata pertama ini musyrikuna, nunnya kita hilangkan, ya. Wawunya juga kita hilangkan. Ya. Kemudian yang domah yang terakhir ini kita jadikan domah tanwin seperti ini. Dibacanya jadi apa? Musyrikun. Musyrik. Tapi tulisan kafnya tentunya berubah. Kafnya bukan yang seperti ini. Kalau ini kan kaf sambung. Kafnya jadinya kaf terpisah seperti ini. Nah, musyrikun. Nah, musyrikun. Jadinya seperti itu. Coba selanjutnya yang munafikun, fasikun, sama kadzibun. Ukti Dewi, silakan. Nafiqun. Nah, jadinya Munafiqun. munafikun. Munafiqun. Terus kalau yang sampingnya? Fasiqun. Satu lagi. Kadzibun. Mumtaz. Nah, ini hanya cukup dihilangkan ya. Cukup dihilangkan. Ya. Belakangnya kemudian domahnya diganti domah tanwin ya. Seperti ini. Kemudian Ukti Hafsah, silakan Ukti Hafsah. 2 yang bawah. Halo. Ya.
Yang bawah Ustaz. Hmm. Yang ini nih. Ini sama ini. Rojimun. Kojim. Rohimun. Heeh. Rohimun. Rahimun. Terus Doribun. Doribun. mumtaz. Cukup 2 saja. Rohimun sama doribun. Rohimun sama doribun. Kemudian akhi Muhammad Fadoli, silahkan yang terakhir 2. Syaribun. Qaidun. Qaidun. Syaribun, qaidun. Ya, syaribun sama qaidun. Nah, insyaallah mudah sekali ya merubah yang tadinya jamak ke mufrad ya. Tadinya jamak ke mufrad. Nah, dan ini mendekati jam 9 ya. Sebenarnya pembahasan terakhir ini ya. Kita selesaikan ya. Nah, yang terakhir, yang masih nulis ya? Masih nulis ya? Masih nulis? Gimana, akhwat? Ikhwan, masih nulis? Enggak, Ya, Ustaz, sudah. Sudah, Ustaz. sudah. Sudah. Baik. Nah, yang terakhir ini adalah jamak muannas salim ya. Ini biar selesai. Nah, besok kita masuk jamak taksir ya. Nah, atau yang ini mau besok karena sudah mendekati jam 9. Bagaimana? Sekarang aja nggak apa-apa, Ustaz, masih ada sisa waktu. Baik, alhamdulillah. Sedapatnya. Baik, alhamdulillah. Nah, takutnya udah pada ngantuk. Takutnya. Jangan belum ya. Jangan muannas salim kemarin kita sudah kasih definisi juga bahwa jamak muannas salim itu dia berarti jamak yang menunjukkan kepada jumlah 3 atau lebih dari isim perempuan, isim muannas ya. Dari isim perempuan atau isim muannas. Nah, mungkin kita ini di dalam struktur kitab ini kurang ini ya, harusnya itu dikenalkan dulu mana isim muannas, mana isim mudzakkar, baru setelah itu diberikan bentuk jamaknya. Ya mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu isim muannas sama isim mudzakkar biar lebih jelas. Baik. Contoh ya di sini kita contoh isim yang muannas. Saya kasih ciri-ciri satu saja bahwasanya isim muannas salah satu ciri-cirinya adalah adanya tak marbutoh, tak yang tertutup seperti ini. Ini tak yang bulat yang tertutup ya. Marbutoh itu artinya kan terikat, marbut. Min rabato ya itu terikat ya. Terikat tertutup bukan bulat. Taknya bulat ya, tertutup. Beda sama yang ini namanya maftuhah taknya. Ya, yang ini namanya tak maftuhah yang ini. Kenapa maftuhah? Karena kan terbuka ya. Dia terbuka, ya kan? Terbuka. Kalau yang marbuta itu kan tertutup. Ya, mana kameranya ini? Kalau marbuta itu tertutup, ya. Kalau maftuhah itu terbuka. Nah, ini namanya maftuhah. Maftuhah itu terbuka. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya kalau bentuk muannas, ya, isim muannas yang tadinya taknya marbutoh dijadikan jamak, ya, dijadikan jamak, maka taknya berubah jadi apa? Maftuhah. Taknya jadi terbuka. Ya, ini kan berubah taknya yang tadinya seperti ini, ya, berubah jadi seperti ini, ya kan? Taknya yang tadinya tertutup berubah jadi terbuka. Taknya yang jadinya tertutup jadi terbuka. Ya, ya kan? Nah, kemudian sebelum tak itu ditambahkan apa? Alif. Ini ada tambahan alif di sini. Ini ada alifnya. Ini ada alifnya. Di sini kan nggak ada kaf, alif, fa, ro, ta. Ya, kalau di sini kaf, alif, fa, ro, alif, ta. Nah, ini ada alifnya. Jadi sebelum tak yang maftuhah itu ada apa? Ada alifnya. Sebelumnya nggak ada, jadi ada. Hanya seperti itu tok. Cara merubahnya mu'annas salim. Ya, hanya seperti itu saja. Yang tadinya taknya tertutup berubah menjadi ta maftuhah dan sebelumnya ada alifnya. Kalau mudahnya itu sambil diingat cara bacanya. Solihatun, nah, kan pendek. Solihatun, ya, langsung hatun,
langsung pendek. Kalau bentuk jamaknya jadinya solihatun. Nah, jadi hatun. Nah, jadi panjang. Artinya apa? Jamak itu berarti, bukan mufrad. Sama juga kafirotun jadi kafirotun. Karena apa? Karena ada alif. Ya, karena ada alif. Hasanatun jadi hasanatun. Hasanatun. Muballaghatun jadi muballaghatun. Ada alifnya. Berarti ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya. Jadi susunan huruf dasarnya, ya. Contohnya yang ini ka, alif, fa, ro. Ya, ini dasarnya ka, alif, fa, ro, ta. Ya. Ini juga sama ka, alif, fa, ro. Ya, tapi ditambahkan alif, kemudian taknya dirubah jadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemarin sudah dibahas, ya insya Allah sudah tidak perlu diulang-ulang terlalu banyak. Nah, kemudian ya kita masuk ke latihannya. Ya, di sini ada latihan untuk jamak muannas salim ya, biar pas selesai latihan jam 9 insya Allah ya. Kita mulai dari Ukhti Yuliati. Nah, halo. Nah, Ustaz. Jadikan yang barisan pertama semuanya jadi jamak ya, yang ini. Silakan. Oh, yang itu. Nah, Sayyi'atun terus sampingnya. jannatun Terus makhluqatun terus musyrikatun. mumtaz. Nah, kemudian Ukhti Muhasna. Nah, Ustaz. Nah, yang baris kedua. Mu'minatun. Mm-mm. Zalimatun. Mm-mm. Alimatun. Mm-mm. Sabiratun. Mumtaz. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang ini tadi ya jamak, ini kan jamak ya, sudah jamak, dijadikan apa? Mufrad, dijadikan mufrad. Nah, tafadhol yang yang dua pertama ini, dua ini Akhi Muhammad Fadoli, tafadhol. Berarti alif sama taknya ini dihapus, dijadikan tak marbutah. Gimana? Mujtahidatun. Mujtahidatun, mumtaz. Mujtahidatun. Hayawanatun. Hah? Ulangi? Iya. Hayawanatun. Oh iya, yang ini beda ini. Nah, Afan ya. Afan ini beda, ini agak beda. Yang ini lewati saja ya. Ini salah ini harusnya. Apa namanya? Mufradnya itu tidak sesuai rumus yang ini. Ya, yang ini. Khusus yang ini. Ini jangan dulu. Kalau ini tadi betul ya. Mujtahidatun. Mujtahi. Ya. Ini kenapa penulisnya menyantumkan kata hayawanatun. Hayawanatun itu mufradnya gimana? Mufradnya itu dia hayawanun. Ya, ini nggak masuk harusnya bahasan ini ya. Nah, hayawanun ya. Ini harusnya nggak masuk ya, karena pembahasannya itu jamak mudzakkar muannats salim. Ini tidak usah. Gantinya yang dua ini silahkan. Akhi Muhammad Faduli. Qonitatun. Qonitatun. Terus yang terakhir apa? Hafidot. Hafidhatun. Hafidhatun. Mumtaz. Hafidhatun. Nah, karena ini masih awal, jadi kalau bisa tidak ada pensukunan di huruf terakhir ya. Semua harokatnya dibaca sampai akhir. Nanti ada masanya boleh untuk melakukan sukun di huruf akhir, tapi kalau sudah paham kaidahnya. Nah, ini jadinya hafidhatun gitu ya. Nah, hafidhatun. Ini qonitatun. Jadinya seperti itu.
Kemudian ukhti Hafsah, silahkan 4 terakhir. Solihatun. Nah, haknya pendek jadinya loh. Ayo. Solihatun. Nah, iya betul. Terus sampingnya? Kasiyatun. Mumtaz. Terus? Ariyatun. Awas lo ya, hati-hati. Terus? Soni imatun. Imatun. Mumtaz. Imatun. Baik. Insya Allah cukup ya. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Yang sudah, terutama yang ada buku-bukunya itu harus catat, harus rajin nulis. Ya, nah dicatat dulu karena ini pembahasannya sementara ini pemahaman kaidah. Jadi mufradatnya itu yang tidak terlalu banyak ditambah ya. Nanti insya Allah kalau perlu untuk menambah mufradat bisa saya carikan dari referensi kitab yang lain. Yang dari sini juga bisa, tapi yang penting dari buku ini targetnya adalah apa? Paham kaidah. Paham kaidah. Itu dulu yang paling utama, paham kaidah. Ya. Paham kaidah bagaimana proses berubahnya ini menjadi ini menjadi ini gitu kan. Nah, yang penting itu dulu, berubahnya paham. Karena sudah jam 20.57, Zoom-nya ternyata kembali jadi premium. Ya, kalau Zoom-nya tidak premium itu sudah mati dari tadi dong. Ya, tapi ternyata Zoom-nya kita kembali lagi jadi premium. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Mbak ya.